warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai matriks dan operasinya. Ini adalah sesi kedua perkuliahan aljabar linier di jurusan pendidikan matematika. Nah, untuk mengawali pembicaraan kita mengenai matriks, kita harus mengeksplor terlebih dahulu, seperti yang Bu Ais katakan pada sesi 1, bahwa Anda bisa menyukai suatu materi, begitu ya, Anda mempunyai motivasi untuk mempelajarinya. Salah satunya adalah dengan mengetahui kegunaannya dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, kegunaan matriks dalam dunia nyata itu apa saja? Maka untuk mencari kegunaan matriks dalam dunia nyata ini Anda bisa mengeksplor dengan memasukkan misalkan kata kuncinya the use of matrices in real life. Akan ada banyak sekali yang Anda temukan di situ. Ya, salah satunya ternyata matriks ini digunakan pada software Adobe Photoshop kalau teman-teman menggunakan Adobe ya. Di mana ketika Anda mengambil image setelah diedit, dia menggunakan matriks dan transformasi linier untuk menghasilkan image itu. Mungkin Anda mengubah ukurannya, mungkin Anda mengubah warnanya, seperti itu, maka digunakanlah matriks dan transformasi linier. Nah, nanti transformasi linier akan kita pelajari di belakang. Nah, itu gunanya matriks, di situ salah satunya. Maka silahkan mengeksplor lebih banyak lagi, googling lebih banyak lagi, supaya Anda semakin termotivasi untuk belajar matriks. Nah, pendefinisian matriks ini adalah sesuatu yang sudah Anda pelajari sebenarnya di SMA atau SMK. Kita hanya mengulang lagi, kenapa? Karena nantinya pembahasan ini akan kita gunakan di materi-materi kita selanjutnya. Jadi basic Anda tentang matriks juga harus diperkuat. Kalau dulu Anda tidak terlalu kuat dalam operasi matriks, maka pada pembelajaran ini saya mintakan Anda untuk melanyahkan teknis Anda dalam mengerjakan misalkan matriks seperti itu. Nah, kembali ke definisi, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan dalam tanda kurung yang disusun berdasarkan aturan baris dan kolom. Nah, penulisan matriks ini diberi nama dengan huruf kapital, huruf besar ya. Kemudian elemen-elemennya dituliskan dengan huruf kecil. Nah, ada definisi-definisi yang berkaitan dengan matriks, misalkan adalah ukuran matriks. Nah, ukuran matriks ini juga disebut sebagai ordo atau dimensi dari matriks, ditulis dengan menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom dalam matriks tersebut. Nantinya dituliskannya sebagai misalkan banyaknya baris M, banyaknya kolom N. Anda masih ingat ada huruf besar nama matriksnya, kemudian ada indeksnya M kali N. M kali N itu adalah ordonya. M-nya baris, N-nya kolom. Seperti itu. Kemudian misalkan matriks ini kita tuliskan matriks A, ini ada dalam tanda kurung seperti ini, A, I, J kecil. Nah, A-nya ini adalah elemen-elemennya, ini nama matriksnya. Indeks dari elemen matriks ini melambangkan posisi elemen matriks tersebut. Jadi, kalau ini kita punya A, I, J, berarti posisinya adalah di baris ke I, kolom ke C. Nah, misalkan A, 1, 2, A kecil, nah, sama dengan 3, berarti apa? Elemen matriks A pada baris 1, kolom 2 adalah berapa? 3. Seperti itu. Nah, ini bentuk umum matriks A berukuran M kali N adalah seperti ini. A ordonya M kali N ya, ini ukurannya. Ini adalah kalau ini A besar, ini A kecil, kalau ini B besar, B kecil seperti itu ya. Nah, AM kali N ini adalah seperti ini, Anda bisa lihat. Ini barisnya mendatar ya, horizontal. Kemudian ini kolomnya vertikal. Kalau saya punya di sini A11, ini adalah elemen matriks A pada baris 1 kolom 1. Kalau kita lihat di sini,
A 3N. Berarti ini adalah elemen matriks A pada baris ketiga kolom ke N. Nah, di sini berarti tadi sudah saya bahas, kalau kita punya M kali N ordonya, berarti jumlah baris matriksnya adalah M dan jumlah kolomnya adalah N. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis matriks. Nah, ini adalah jenis-jenis matriks yang nanti artinya apa? Bisa teman-teman cari, baca sendiri di buku-buku. Banyak sekali buku, hampir semua menuliskan jenis-jenis matriks. Ada matriks persegi atau bujur sangkar, ada persegi panjang, ada diagonal, ada matriks nol, ada matriks segitiga, kemudian ada matriks identitas. Apa yang membedakan penamaannya? Ini dilihat dari ukuran matriksnya. Ya, jadi nanti teman-teman selain mencari definisinya, bisa juga Anda cari contohnya. Oke, kalau matriks segitiga itu contohnya apa? Karena matriks segitiga pun nanti dia dibagi lagi. Ada matriks segitiga atas, ada juga matriks segitiga bawah. Itu. Nah, lanjutannya adalah trace matrix. Apa itu trace matrix? Trace dari A dinotasikan seperti ini, dengan A-nya itu matriks bujur sangkar, TR dalam kurung A, ini didefinisikan sebagai apa? Jumlah dari semua elemen pada diagonal utama matriks A. Kita lihat ini, matriks A elemen-elemennya, baris pertama kolom pertama 1, 0, min 2. Diagonal utamanya kita ambil dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Maka kita punya trace-nya adalah kita jumlahkan 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3, trace-nya adalah 6. Saya lanjutkan. Definisi lain berkaitan dengan matriks adalah transpose matriks. Iya, transpose, kalau kita punya A, ini ordonya adalah M kali N. Transpose matriks A dituliskan seperti ini, ada seperti pangkat di atasnya huruf T besar, boleh juga dituliskan dengan huruf T kecil. Ini adalah matriks yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Ya, kalau tadi ordonya M kali N, karena kita ubah baris jadi kolom, maka ini juga berubah. Ordonya sekarang adalah N kali M. Nah, suatu matrik yang ditransposkan, kemudian ditranspos lagi, 2 kali transpos, ini akan kembali kepada dirinya sendiri, kembali kepada matriks A itu sendiri. Nah, contohnya ini kalau saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini barisnya ya. Ini matriks berukuran berapa? 1, 2, 3 baris, 1, 2 kolom, 3 kali 2, maka transpos dari A ini adalah ini. Yang baris sekarang kita jadikan kolom, 1, 2, ini baris kita jadikan kolom 3, 4, ini baris kita jadikan kolom 5, 6, seperti ini. Ordonya sekarang berubah menjadi berapa baris? 1, 2 baris, 1, 2, 3, 3 kolom. Nah, selanjutnya kesamaan matriks. Dua matriks A dan B, ini kita katakan dia sama jika ordo dari matriks A sama dengan ordo dari B. Selain itu, elemen-elemen matriks A dan B yang bersesuaian letaknya, nilainya harus sama. Nah, ini dulu ketika Anda SMA SMK digunakan dalam menyelesaikan persamaan, betul ya? Nanti ada dua matriks yang sama diketahui, misalkan kemudian ada elemen di misalkan A11 gitu, Anda harus mencari satu elemen di B11. Nah, menyamakannya berarti A11 sama dengan B11 ya. Karena posisinya ini sama, nilainya harus sama, karena mereka adalah dua matriks yang sama. Saya harap penjelasannya tidak semakin membingungkan. Baik, operasi pada matriks. Ya, operasi aljabar kita yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, syaratnya dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan adalah mereka mempunyai ordo atau dimensi yang sama. Nah, operasi dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Contohnya seperti ini rumusannya ya, kalau saya punya matriks A, B, C, D, ini E, F, G, H, saya baca barisnya, maka penjumlahan atau pengurangannya ini dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen seletak. Ini A, ini E, sama-sama satu-satu ya. Baris 1, kolom 1, dan seterusnya A plus E, B plus F, C
plus G, D plus H. Atau min juga sama. Ya, saya kira tidak ada masalah dengan penjumlahan pengurangan. Nah, sifat dari penjumlahan dan pengurangan ini adalah dia komutatif, asosiatif, kemudian identitas. Kalau kita jumlahkan A dengan matriks 0, ini akan sama dengan 0 plus A. Dan ini akan kembali ke A sebenarnya ya, akan kembali ke A. Kemudian inverse-nya ini adalah A ditambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Nah, sifat-sifat penjumlahan matriks ini sebenarnya seharusnya Anda buktikan, dan pembuktiannya mudah, bisa Anda baca di buku. Yang menjadi pertanyaan nanti, oke, bagaimana kalau sifat pengurangan matriks? Apakah komutatif berlaku? Apakah asosiatif berlaku? Identitas berlaku? Inverse berlaku? Maka ini adalah bahan Anda untuk mengeksplor lagi, dibaca lagi buku-buku tentang operasi penjumlahan pengurangan matriks ya. Dibaca di part itu, coba temukan sifat pengurangan matriks di situ seperti apa, Anda eksplor. Kemudian operasi pada matriks yang kedua adalah perkalian. Nah, yang pertama ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Untuk lebih mudahnya skalar itu angka gitu ya. Nah, dilakukan dengan mengalihkan masing-masing elemen matriks dengan skalar yang diberikan. Contohnya ini skalarnya adalah 3 kali matriks ini, maka kita kalikan dengan mengalihkan elemennya dengan skalar ini. 3 kali min 3 sama dengan berapa? Min 9. 3 dikalikan 2 berapa? 6. 3 kali 5, 15. 3 kali 1 per 2 adalah 3 per 2. Mudah ya. Selanjutnya, perkalian matriks dengan matriks. Nah, ini mungkin yang Anda harus sedikit mengingat-ingat. Saya yakin dulu Anda SMA, SMK sudah lanyah tentang perkalian matriks dengan matriks. Anda hanya harus mengingat ulang dengan mengerjakan mungkin mengerjakan soal-soal, coba buat matriks-matriks gitu ya. Kemudian Anda explore, cara menghitungnya itu seperti ini gitu ya. Nah, syarat dua matriks bisa dikalikan itu adalah apa? Jumlah kolom matriks yang pertama. Kalau saya punya A kali B, ini adalah harus sama dengan jumlah baris matriks B. Anda bisa lihat di sini. A M kali N. Maka B-nya ini yang tengah ini dia harus sama. Ini N, ini N. Ya, ini harus sama N kali N. M N N P gitu ya. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5 gitu dan seterusnya. Ini akan menghasilkan matriks C dengan ukurannya sekarang Anda lihat yang sama tadi kan di tengah ya. Kita ambil ini M, ini P, adalah M kali P. Mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi ini mengalihkan matriks dengan matriks. Saya harap teman-teman masih ingat bagaimana melakukan ini ya. Nah, elemen-elemen dari C atau CIJ kecil ini merupakan penjumlahan dari perkalian elemen-elemen matriks A baris ke I dengan elemen-elemen matriks B kolom ke J. Baris kalikan kolom, kemudian dijumlahkan. Anda masih ingat ya? Baris, kolom, jumlahkan. A, K, ya, tambah B, L, tambah C, M akan menjadi elemen matriks C baris pertama, kolom pertama. Nah, selanjutnya contohnya ini. Ya, tadi sudah saya berikan clue-nya ya, A, B, C, K, L, M, barisnya A, B, C, kolomnya K, L, M. Maka ini ukurannya adalah berapa? 2 baris, 3 kolom. 2 kali 3, B-nya ukurannya berapa? 3 baris, 2 kolom. Lihat ini 3, ini 3, oke dia sama. Maka kita bisa kalikan. Kita lihat ukuran hasilnya adalah C, yang sebelah kiri 2, yang kanan 2. Oke, berarti C-nya nanti ukurannya 2 kali 2. Sekarang kita lihat baris kolom. A, K, tambah B, L, tambah C, M. Ini adalah elemen C baris pertama, kolom pertama. Ya, kemudian untuk mendapatkan baris pertama kolom kedua, Anda masih menggunakan baris pertama, matriks pertama, tapi sekarang Anda pindah ke baris kedua, matriks yang kedua. Tadi kan kita pakai KLM, sekarang kita pakai NOP. A, B, C, NOP. Maka kita lihat A, N. A kali N, tambah B, O. B kali O, ditambah C, P. C kali P, dan seterusnya.
Ya, dan ini harusnya Anda cobakan dengan angka, ukurannya berapa aja, Anda boleh explore berapa aja, misalkan 4 kali 7 kali 7 kali 5, berarti nanti hasilnya adalah C ukuran 4 kali 5 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian sifat-sifatnya asosiatif dipenuhi, distributif ya dipenuhi, kemudian tidak komutatif, ternyata perkalian matriksnya Anda bisa tunjukkan dengan contoh kalau dia tidak komutatif. Kemudian untuk perkalian transpose A, B ya ditransposkan ya, dikalikan dulu baru ditranspose akan sama dengan masing-masing kita transpose kemudian dikalikan B transpose kali A transpose. Nah, silakan Anda buat contoh-contoh untuk sifat-sifat ini ya, sehingga memperkuat teknis Anda dalam mengalihkan matriks, kemudian memperkuat juga pemahaman sifat-sifat perkalian matriks Anda. Nah, selanjutnya ada definisi tentang ortogonalitas matriks. Kalau kita punya dua matriks A dan B, ya, A berordo M kali N, B-nya berordo N kali B, jika perkalian dua matriks itu sama dengan 0, maka matriks tersebut dikatakan saling ortogonal. Gitu ya. Jadi kalau hasil perkaliannya tadi yang Anda lakukan operasi kemudian hasilnya 0, maka kita sebut mereka saling ortogonal. Seperti itu. Nah, itu teman-teman materi kita hari pertama ini. Sesi kedua ini sebenarnya adalah materi yang tidak terlalu berat dan ini hanya mengulang, adalah pemanasan untuk teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman mau mengeksplor yang tadi ya, apa itu manfaatnya, kemudian mencari-cari juga contoh-contohnya, mencoba mengerjakan seperti itu. Karena kalau pembicaraannya aljabar linear ini kalau Anda tidak mencoba mengerjakan akan terasa sulit gitu ya, karena nanti ke belakang akan ada banyak materinya. Kemudian untuk buku-buku teman-teman sudah saya tuliskan di RPS, kita menggunakan buku dari Watt Anton dan buku dari Ibu Indah Emilia. Nah, nanti akan Mbak Yu share di grup mengenai buku yang Watt Anton tapi adanya yang application series ya. Saya dulu punya e-booknya tapi e-booknya yang Watt Anton hilang. Nah, buku Watt Anton itu yang seperti ini Mbak Yu punya. Ini adalah edisi ke 5 sepertinya. Iya, ini edisi ke-5. Ini edisi ke-5 aljabar linear element. Nah, teman-teman bisa mencari edisi yang lebih baru ya, tidak masalah ya. Itu banyak dijual di toko buku online gitu, banyak dijual. Saya kira ini penting karena pembahasan kita banyak sekali ya, materi kita sangat padat. Jadi saya minta Anda punya referensinya untuk dipelajari. Seperti itu. Baik, saya akhiri video saya hari ini, pembelajaran sesi kedua kita mengenai matriks dan operasinya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.